Halo semuanya, apa kabar? Ya, kembali lagi bersama saya, Mas Guru. Hari ini kita akan belajar mengenai ada sesuatu yang rahasia. Apa itu? Ya, nanti aja saya jelaskan yang jelas. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Karena apa? Karena ternyata liburan kita diperpanjang lagi sampai tanggal 19 April. Kita tidak tahu kondisi kedepannya. Yang jelas kita harus persiapkan diri. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, coba yang belum makan silahkan makan dulu, yang belum mandi silahkan mandi dulu. Oke, ingat jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya. Ya, kembali lagi. Gimana? Udah makan? Udah mandi? Kalau sudah mandi, sudah makan, ya kita hari ini belajar apa? Ada yang tahu nggak? Nah, hari ini saya ingin sedikit memberikan bocoran mengenai apa ya? Oh iya, mengenai tata cara nanti ketika kalian menghadapi situasi yang buruk sehingga kalian tidak bisa ke sekolahan, maka kalian mau tidak mau akan melakukan ulangan di rumah. Nah, bagaimana cara menghadapi ulangan secara daring atau online? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada yang tahu, mari simak bagaimana cara mengatasi ulangan secara online. Oke, ayo kita mulai. Ya, langsung saja kita akan membahas mengenai persiapan menghadapi ulangan secara online. Nah, bagi kalian yang kelas 9 mungkin tidak asing dan sudah melakukan persiapan ujian secara online. Tapi mohon maaf, karena wabah COVID-19, maka ujian secara online ditiadakan, digantikan dengan penilaian dari pihak sekolah. Jadi buat anak-anak kelas 9 tetap semangat dan tetap channel ini tetap berfungsi. Apa yang saya ajarkan hari ini juga berfungsi karena kalian juga menghadapi PTA secara online atau itu penilaian akhir semester itu secara online. Jadi kalian juga perlu untuk memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan. Untuk kelas 7 dan kelas 8 ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena kita tidak tahu nih kapan wabah COVID-19 ini akan selesai. Jadi kita untuk persiapan, siapa tahu hal yang kita tidak inginkan terjadi. Salah satunya ulangan berbasis online. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena kita lihat kemarin jadwal seharusnya masuk tanggal sekian, mundur lagi tanggal sekian. Sampai yang terakhir informasi, belajar di rumah dilakukan sampai tanggal 19 April 2020. Nah, kemungkinan ketika wabah ini nanti tidak ujung selesai, kemungkinan nanti siswa-siswi mau tidak mau kelas 7-8 harus mengikuti ulangan atau yang kita sering kenal dengan PTS dan PAT akan dilakukan secara online. Nah, untuk antisipasi itu, maka kita harus memiliki persiapan. Bagaimana persiapan yang harus kita lakukan? Nah, ayo kita simak. Jangan di-skip, jangan sampai kalian potong video ini. Karena apa? Nanti di tengah-tengah mungkin ada informasi yang paling penting. Saksikan. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan, bangun lebih awal. Nah, biasanya kita bangun itu kalau sekolah itu jam 6.45 sudah masuk sekolah. Tapi ketika home learning, kita mulai pembelajaran itu ada yang jam 8 atau ada yang jam 9. Nah, bagi yang jam 8, ya kita harus bangun lebih pagi lagi. Kalau yang jam 9, ya kita harus lebih pagi. Nah, saya sarankan untuk di sini kalian maksimal bangun jam 7. Kenapa? Untuk sebagai persiapan nanti ketika ada ulangan berbasis online. Kita bisa lakukan yaitu memasang alarm. Biasanya buat kalian yang sudah terbiasa home learning jam 9, kalian bangun jam 8, jam setengah 9, ada yang jam 9 lebih. Ingat, ulangan online itu ada waktunya. Jadi jangan sampai kalian kelewat. Kalau kalian kelewat, terpotong waktunya, bahkan tidak bisa masuk ke link tersebut. Nah, bagi kalian hati-hati. Bagaimana caranya? Pasang alarm untuk membangunkan kalian. Selanjutnya, nah kita akan bahas mengenai manfaat bangun pagi. 1. Mempersiapkan diri kita agar siap menjalani hari. Jelas, kita lebih siap ketika kita sudah memiliki waktu ketika ulangan itu akan dimulai. Nah, ini kita harus mempersiapkan diri kita biar otak kita tidak tegang.
Nah, kenapa? Karena ketika kita telat bangunnya atau kesiangan, yang ada adalah kepanikan. Ketika kalian panik, otak kalian ini sehingga tegang. Apa yang terjadi? Kalian tidak bisa mengerjakan ulangan yang online. Akhirnya nilai kalian akan hancur atau turun. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, badan lebih segar. Ya, jelas ketika kita bangun pagi, maka tubuh kita akan fresh, akan siap menghadapi ulangan secara online. Nah, yang keempat, punya waktu untuk mempersiapkan ulangan. Jelas kita mempersiapkan ulangan, kita lihat lagi apa yang diulangkan. Nah, kita siapkan apa-apa aja yang disiapkan. Contohnya komputer dan sebagainya. Itu yang pertama, yaitu bangun lebih awal. Ingat, ada 4 manfaatnya, kalian bisa praktekkan. Oke, yang kedua, mandi dan makan. Nah, kenapa saya sarankan untuk mandi dan makan dulu sebelum menghadapi ulangan? Karena begini, mandi itu ada manfaatnya agar tubuh kita itu segar dan nyaman alias tidak bau. Ketika kita merasa bau kan risih juga atau badan kita gerah, akhirnya kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang selanjutnya, ketika kita mandi dengan air dingin salah satunya, wow, akhirnya apa? Seger. Kita tidak ngantuk lagi, akhirnya kita bisa fokus mengerjakan ulangan nanti. Selanjutnya, manfaat makan. Ya, kita lihat manfaatnya. Menambah energi. Jelas ketika kita makan, maka asupan energi akan masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga daya tahan tubuh kita akan meningkat. Ketika otak kita atau organ tubuh kita akan lebih sehat. Ketika itu energi masuk, maka asupan energi dan oksigen masuk ke otak sehingga otak kita lebih berkonsentrasi. Nah, menjaga kestabilan emosi. Ingat, orang lapar pasti emosi. Kalau nggak percaya, ketika kalian lapar, kalian diganggu teman, pasti yang ada kalian emosi. Yang keempat, membuat penampilan awet muda. Nah, ini bagi kalian yang masih muda, jangan lupa makan sayur dan buah-buahan karena banyak mengandung serat vitamin yang berfungsi untuk daya tahan tubuh, untuk regenerasi kulit. Nah, ini kenapa saya katakan awet muda dan cantik. Nah, ganteng juga itu. Itu yang kedua, persiapan kedua kalian harus mandi dan makan. Ingat, ini utama. Ya, jangan dilewatkan. Selanjutnya, yang ketiga, cek jadwal dan koneksi internet. Maaf, itu tulisannya koneksi seharusnya, tapi itu mungkin typo. Biasalah, buatnya malam, jadinya sedikit tidak konsentrasi. Oke, cek jadwal dan koneksi internet. Ini yang paling penting. Sebelum kalian ulangan, coba lihat lagi jadwal kalian. Jangan sampai salah. Kalian ulangan PPKN yang kalian pelajari, matematika, akhirnya kalian bingung. Jadi cek jadwal sebelum tidur. Besok jadwalnya apa yang pertama, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, itu cek jadwal. Lalu cek HP dan PC atau komputer Anda. Jadi jangan sampai ketika ulangan tiba-tiba ngedrop. Akhirnya apa? Kalian tidak terkoneksi lagi, kalian tidak bisa masuk ke guru mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah cek kondisi internet Anda. Sudah terkoneksi dengan WiFi atau paket data belum? Biasanya kita kalau hidupkan WiFi, paket data dimatikan. Atau sebaliknya, ketika paket data hidupkan, WiFi-nya dimatikan. Nah, hati-hati. Ketika kita tidak tahu paket data dimatikan, ternyata WiFi-nya juga mati. Akhirnya apa? HP kita atau PC kita tidak terkoneksi, kita tidak bisa masuk ke link yang di-share oleh guru. Jadi kita tidak bisa ulangan. Apa yang kerugiannya? Ya jelas, kerugiannya kita tidak ada. Itu ya. Cek setelah semua selesai. Ini paling penting, hapus game yang ada di HP. Supaya apa? Tidak lemot HP-nya, komputernya juga tidak lemot. Kenapa saya katakan ini? Karena kalian tahu sendiri, kebanyakan data yang disimpan PC atau HP Anda akan lemot. Ini akan mengganggu sekali ketika kalian ulangan secara online. Jadi tolong yang ada game banyak dihapus. Nanti download lagi setelah ulangan selesai. Jadi saran saya hapus dulu biar HP-mu nggak lemot. Yang ketiga, ingat ya, cek jadwal dan koneksi internet. Itu saya udah kasih jam-jamnya di bawahnya. Kalian bisa ikuti supaya apa? Ketika ulangan kalian juga tidak panik. Ada yang keempat. Nah, ini yang paling penting juga. Cari informasi di grup siswa dan orang tua. Jangan hanya di grup siswa saja, tapi juga orang tua. Karena apa? Wali kelas akan meng-share semua informasi ke siswa dan orang tua. Supaya apa? Ada backup-nya. Dan harus kerjasama dengan orang tua, kalian ada komunikasi yang baik. Nah,
Pantengin terus informasi di grup siswa dan orang tua. Jangan di grup ngibah. Nah, ini hati-hati. Karena apa? Kebanyakan kalian itu memiliki grup bukan hanya satu. Banyak grup. Akhirnya apa? Kalian percaya sama omongan teman ini, teman itu, teman ini, teman itu. Akhirnya apa? Komunikasi, kalian tidak bisa masuk ke link sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Hati-hati. Informasi yang valid adalah informasi dari wali kelas. Secara home learning, semua informasi itu dari wali kelas. Wali kelas yang bertanggung jawab. Jadi kalian harus percaya ke wali kelas kalian. Ya. Yang kedua, pastikan informasi kepada wali kelas dan guru mapel. Nah, maksudnya apa? Pastinya informasi itu dari wali kelas dan guru mapel. Kalau misalnya wali kelas memberikan info ini, kalian bisa cek ke guru mapel. Benar nggak? Nah, itu. Kalian bisa kerjasama juga. Nanti pun sama, ketika kalian ada masalah, sampaikan ke wali kelas. Nanti wali kelas langsung menghubungi guru mapel kalian. Jangan banyak ngibah waktu sesi ulangan. Nah, hati-hati. Ini yang sering terjadi ketika sesi pembelajaran home learning, grup siswa itu rame. Bukan rame bahas masalah materi, tapi bahas masalah game. Bahas mengenai hal yang lainnya. Akhirnya apa? Informasi mengenai pembelajaran tertumpuk catatannya. Akhirnya kalian males baca, kalian hapus, akhirnya kalian tidak punya informasi mengenai pembelajaran atau ulangan. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi jangan banyak ngibah di sesi ulangan berlangsung, oke? Tetap fokus pada pembelajaran atau ulangan. Yang kelima, fokus dan jangan panik. Nah, ingat, ketika kalian ulangan secara online, yang paling utama adalah fokus. Fokus dengan pekerjaan kalian sendiri. Nggak usah memperhatikan orang lain, nggak usah memperhatikan hal-hal di sekitar kalian. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kedua, jangan sibuk dengan urusan teman. Nah, ini ketika di grup muncul ada pertanyaan dan sebagainya, kalau itu tidak menyangkut dengan diri kalian, nggak usah ditanggapi. Lebih baik kalian fokus dengan pekerjaan kalian, selesaikan secara cepat, tepat, dan benar. Oke? Nah, 3, bila terjadi error, nah ini paling penting karena koneksi internet itu kurang stabil kadang. Jadi kalau ada error atau ada suatu hal yang mengganggu, lebih baik kalian langsung hubungi wali kelas. Ingat, ke wali kelas atau guru mapel sesuai dengan ulangan yang berlangsung. Jangan ke teman atau jangan ke guru yang lain. Apa yang terjadi nanti? Miskomunikasi, akhirnya kalian kebuang waktunya, kalian tidak bisa mengikuti ulangan, nilai kalian tidak ada. Nah, ini paling bahaya. Jadi ketika error, langsung hubungi wali kelas atau guru mapel. Karena wali kelas pasti langsung pantau ke grup guru. Jadi ingat, kalau ada error nggak usah panik. Santai aja hubungi wali kelas dan guru mapel. Keempat, tetap tenang, ikuti info wali kelas dan guru mapel. Ingat, tenang. Gimana cara tenang? Berdoa. Kalau berdoa ditambah dengan meditasi. Konsentrasi, pasti kalian bisa. Dan yakin semua itu pasti bisa kalian lalui. Terakhir itu, jangan lupa berdoa. Ingat, segala sesuatu harus berdoa. Kenapa? Karena dengan doa, diri kita bisa tenang. Ketika diri kita tenang, kita akan melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara kita menghadapi ulangan secara online. Lalu ada pertanyaan pasti, Pak, apakah PTS sama PAT kelas 78 juga secara online sama seperti kelas 9? Nah, kalian pasti penasaran kan? Apakah secara online atau enggak? Nah, jangan lupa tetap pantengin channel ini. Nanti saya akan kasih bocorannya. Itu tadi pesan dari saya. Ingat 5 hal yang bisa kalian lakukan. Semoga dengan 5 hal itu tadi kalian bisa menghadapi nanti suatu saat kalau emang situasinya tidak memungkinkan, kalian akan melakukan ulangan secara online. Kalian bisa terapkan 5 hal itu, saya jamin pasti ulangan kalian akan mendapatkan nilai maksimal. Kalian pun bisa mempersiapkan diri kalian secara maksimal dalam menghadapi ulangan. Oke, itu saja dari saya. Loh, Pak, ada tugas enggak? Tenang, minggu ini tidak ada tugas. Challenge-nya cuma satu. Apa challenge-nya? Challenge-nya yaitu rebahan di rumah. Oke, tetap belajar dan semangat. Jangan lupa makan, mandi, berdoa, dan
lakukan perbuatan-perbuatan positif di rumah bersama keluarga. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah, harus semangat. Salam Mas Guru. Sekian dari saya. Namo Buddhaya.